Salus Populi Suprimalis. Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam suatu negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, rekan berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan, serta para sivitas akademika, pemerhati hukum dan konstitusi sekalian. Perkenalkan, saya Rindu Ulul Ilmi Sugianto selaku pembicara pertama, bersama rekan saya Alvin Faiz Rusdian selaku pembicara kedua, serta Eka Putri Setiawati selaku pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami berstanding position sebagai tim kontra dalam mosi masa jabatan kepala desa 9 tahun. Seperti yang kita ketahui, kebanyakan orang berpikir alasan yang melatar belakangi adanya usulan perubahan masa jabatan kepala desa dari yang tadinya 6 tahun menjadi 9 tahun adalah aspirasi dari banyak kepala desa untuk menjaga stabilitas dari pembangunan desa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, pada saat kunjungan kerja di berbagai daerah dan desa muncul aspirasi bahwa untuk menjaga kesinambungan desa, para kepala desa membutuhkan waktu tambahan masa jabatan karena 6 tahun dinilai tidak efektif. Namun tidak menurut pendapat tim kami, karena jika kita berkaca pada masa jabatan presiden, yaitu 5 tahun dalam satu periode dan maksimal 2 periode, seperti yang sudah berlaku selama ini dan tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7. Jika dipikir secara logika, presiden merupakan seorang kepala negara yang memimpin sebuah negara. Jelas dapat dilihat bahwa negara memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hanya sebuah desa. Jika seorang presiden saja mampu menyelesaikan program kerjanya, memajukan sebuah negara, melakukan pembangunan dan pemerataan di daerah-daerah tertinggal dalam masa jabatan maksimal 10 tahun kepemimpinan, lantas mengapa seorang kepala desa yang hanya memimpin sebuah desa dengan cakupan yang lebih sempit dari sebuah negara membutuhkan waktu masa jabatan yang lebih lama dari seorang presiden? Dewan juri yang terhormat, terdapat 3 poin utama mengapa kami menolak mosi perdebatan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang kedua yaitu penyempitan kaderisasi, dan yang terakhir adalah obligasi. Jika dilihat dari alasan yang disampaikan para kepala desa yang menuntut masa jabatan diperpanjang menjadi 9 tahun, lalu pertanyaannya adalah, apakah durasi masa jabatan menjadi solusi jika berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pemerintahan? Justru masa jabatan yang panjang dapat menimbulkan praktik pembangunan menjadi lebih sulit karena masa jabatan yang panjang cenderung menimbulkan otoritarisme, praktik koruptif, dan juga nepotisme. Pada grafis baru, kita bisa melihat bagaimana masa jabatan yang panjang dipergunakan di era kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru. Selain menimbulkan pembesaran kekuasaan, juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan yang meluas. Di sisi lain, sistem demokrasi dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan cenderung menimbulkan gerakan perlawanan sosial di masyarakat. Alih-alih ingin memberi solusi dalam masalah pembangunan, justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 16 Januari 2023 yang lalu, para kepala desa menyuarakan aspirasi mereka di depan gedung DPR RI. Mereka meminta pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 direvisi, sehingga masa jabatan yang awalnya 6 tahun menjadi 9 tahun. Para dewan juri yang kami hormati, apakah efektif perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun? Kami katakan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta sivitas akademika, saya Alvin Faiz Rusdian selaku pembicara kedua dari tim kontra menolak mosi perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun. Aspirasi tersebut tentu menuai kontroversi dari berbagai pihak. Politikus PDIP mantan anggota DPR Budiman Sujatmiko, beliau menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo menyetujui aspirasi tersebut. Namun, hal tersebut juga menuai kontra dari salah satu pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Ferry Ansari. Menurutnya, isu perpanjangan kepala desa tersebut berkaitan dengan kepentingan di pemilu 2024. Serta, peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen juga ingin agar DPR RI menolak permintaan tersebut. Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui konteks para pemangku kekuasaan, namun hal tersebut tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan negara demokrasi.
para dewan juri yang terhormat, kita semua juga mengetahui bahwa semakin lama seseorang berkuasa akan semakin membuka peluang tindakan kriminal yang luas. Tindak kriminal seperti dapat mengakibatkan kolusi yang secara tidak sah melawan tatanan demokrasi. Masa jabatan yang panjang akan membuka peluang korupsi lebih besar dan juga mengkhianati prinsip demokrasi itu sendiri. Kita dapat mengetahui dari sejarah Indonesia sendiri bahwa semakin lama seseorang berkuasa akan terjadi monopoli kekuasaan atau obligasi. Dengan hal tersebut, kami menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa sebagai bentuk menjaga demokrasi dan tatanan hukum di negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen Fakultas Hukum Undang-Undang UPA mengatakan masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 kali 5 tahun dengan alasan utama mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Artinya, semakin lama seorang pejabat menduduki kursi pemerintahan, maka semakin besar potensi timbulnya perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kode berpikir kami dari tim pro yang kami banggakan serta para sivitas akademi. Perkenalkan, saya Eka Putri Septiawati. Pada kesempatan kali ini, kami berstanding ovation sebagai tim kontra dalam mosi masa jabatan kepala desa 9 tahun. Mengacu pada poin-poin yang telah disebutkan bahwa perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi indikasi terbesar mengapa kita berada di tim kontra dalam mosi perdebatan kali ini. Hingga tahun 2022, terdapat 686 kepala desa yang terjerat kasus korupsi dana desa. Dewan juri yang terhormat, hal ini menunjukkan bahwa dengan rentang masa jabatan 6 tahun sudah tercipta perilaku korupsi. Lantas, bagaimana dengan masa jabatan 9 tahun? Bukankah akan semakin tinggi tingkat korupsi yang dilakukan oleh kepala desa? Seperti yang terjadi di desa Kedung Banteng, Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Tersangka yang berinisial KMD melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan alokasi dana desa senilai 143 juta. Berbagai pembangunan infrastruktur desa seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan balai dusun, hingga musola mangkrak. Kasus lain terjadi di Desa Ngeblur, Kecamatan Ciken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tersangka yang berinisial RD melakukan tindak pidana korupsi dana desa senilai 396 juta. Dana yang seharusnya digunakan untuk berbagai pembangunan infrastruktur desa ternyata tidak ada secara fisik. Ada sebagian pembangunan yang diberikan material, namun pembangunannya pun juga tidak ada. Adapun di Desa Nangas Libas, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, terjadi tindak pidana korupsi dana desa yang senilai lebih dari 1,5 miliar. Para tersangka pelaku tindak pidana korupsi ini dikenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tersangka kasus korupsi terkena hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Solusi yang kami temukan dari mosi perdebatan kali ini yaitu pembatasan kekuasaan. Meringkas masa jabatan kepala desa menjadi 5 tahun dengan 2 kali masa jabatan. Di negara lain, praktik pemberian masa jabatan yang sangat lama hanya dilakukan di negara-negara dengan sistem monarki konstitusional. Sementara di Indonesia merupakan negara demokrasi. Masa jabatan yang lama di dalam sistem demokrasi bisa membuat kepala desa mabuk kekuasaan dan membuat pemegang kekuasaan bisa bertindak di luar akal sehat, seperti melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi merupakan salah satu bentuk kemunduran dari demokrasi, padahal tatanan yang paling demokrasi seharusnya berada di tingkat desa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembatasan kekuasaan itu penting sebagai sebuah pemerintahan terendah di desa, lalu memegang banyak simpul-simpul kekuasaan langsung yang bersentuhan dengan publik di desa. Jabatan kepala desa itu memiliki peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, bagaimanapun konsep kekuatan harus dibatasi. Jabatan kepala desa dinilai sangat kuat dijadikan sebagai alat politik. Salah satu hal yang paling mudah dijadikan sebagai alat politik yaitu dana desa. Dengan adanya usulan perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun, digadang-gadang dana desa yang turun juga akan bertambah.
Maka dari itu, peluang seorang pejabat negara untuk melakukan tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme juga semakin tinggi. Hal ini termasuk dalam tindakan obligasi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Selain itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa juga berpotensi menyebabkan penyempitan kader. Sekian dari saya selaku pembicara pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.